warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Putrajaya, peserta Laser CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022 angkatan 8. Di sini saya akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif demi mewujudkan smart governance di Puskesmas Dagu. Identifikasi isu. Di sini saya mengambil 6 isu potensial yang terdapat di Puskesmas Dagu. Yang pertama, tingkat kedisiplinan waktu pegawai yang kurang. Masih banyak pegawai puskesmas yang tidak datang lebih cepat dan pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini merugikan pihak puskesmas, pasien, dan pegawai yang lain karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan, sehingga waktu pelayanan menjadi terganggu dan berkurangnya produktivitas dalam bekerja. Yang kedua, tingkat kepatuhan pasien atau keluarga pasien dalam memakai masker yang kurang. Masih banyak sekali pasien atau keluarga pasien yang datang ke puskesmas tanpa mengenakan masker. Di masa pandemi COVID-19 ini, kepatuhan dalam memakai masker harus ditaati karena akan berdampak langsung kepada pasien lain maupun pegawai puskesmas di mana bisa terjadinya penularan. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri pada pegawai puskesmas yang masih minim atau belum memenuhi standar. Ditemukan beberapa pegawai puskesmas yang hanya memakai APD seadanya dalam memberikan pelayanan kepada pasien, seperti masker bedah biasa tanpa diberikan lapisan tambahan. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan dalam penularan kasus COVID-19 ataupun kasus penularan penyakit lain di lingkungan puskesmas. Yang keempat, belum terlaksananya pemisahan sampah medis dan non-medis di setiap ruangan yang ada di puskesmas. Manajemen sampah di setiap ruangan poliklinik hanya menggunakan tempat sampah medis, sedangkan tempat sampah non-medis disediakan di luar ruangan poliklinik. Hal ini berdampak pada pengelolaan limbah medis maupun non-medis yang terhambat. Yang kelima, pengarsipan rekam medis yang masih menggunakan kertas. Belum tersedianya aplikasi digital yang dapat digunakan untuk menyimpan data rekam medis pasien yang berdampak pada kurang efektifnya dalam mengakses data rekam medis pasien. Dan yang keenam, kurangnya penggunaan media digital dalam penyampaian informasi kesehatan. Sosial media milik puskesmas sangatlah jarang sekali dikelola dan digunakan dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu mengenai kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh puskesmas. Program puskesmas menjadi tidak optimal dikarenakan minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat. Penapisan isu. Teknik penapisan isu yang digunakan yaitu dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari keenam isu tersebut, telah ditetapkan satu isu dengan nilai tertinggi, yaitu isu dengan penggunaan alat pelindung diri pada pegawai puskesmas yang masih minim atau belum memenuhi standar. Berikut ini bagan metode Fishbone. Dari bagan tersebut ada 4 identifikasi kategori. Yang pertama, surrounding, penurunan kasus COVID-19 yang membuat keadaan menjadi seolah-olah aman dan bebas. Yang kedua, supplier, terbatasnya ketersediaan APD yang sesuai standar di puskesmas. Yang ketiga, sistem, kurangnya pengawasan dalam pemakaian APD dan tidak mengikuti SOP yang berlaku. Yang keempat, skill, perbedaan setiap kompetensi yang dimiliki setiap pegawai sehingga adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian APD. Dari hal tersebut, maka akan mengakibatkan peningkatan dalam penularan kasus COVID-19 atau kasus penularan penyakit lain di lingkungan puskesmas. Dari analisis di atas didapatkan solusi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan edukasi dan pemahaman kembali mengenai kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Yang kedua, sosialisasi mengenai pentingnya APD dan penggunaannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga, membentuk tim pengawas dalam penggunaan APD yang sesuai dengan SOP. Yang keempat, menganggarkan penyediaan APD yang sesuai dengan standar
pada dinas terkait. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.